masing-masing ketua kelas mempunyai kewajiban. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua kelas dan Pada pemimpin upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. laporan pemimpin upacara. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Rekuan.
menimkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, kita mengheningkan cipta sejenak seraya berdoa untuk mendoakan para pahlawan yang sudah gugur melalui. Ning cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan dinirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berusaha dan bergerak, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia, kami pelajar Indonesia berikrar untuk satu, menjalankan martabat Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat, rukun dengan tenang. Dan lima, mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Bintang 1 kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, Bapak Ibu guru PAI, dan juga Bapak Ibu teknik yang sangat saya hargai dan saya banggakan. Tak lupa juga selamat pagi anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Apakah hari ini kabarnya baik? Apakah hari ini sehat? Apakah hari ini bahagia? Alhamdulillah. Karena yang utama adalah ketika kita datang pagi hari itu dengan muka yang senyum, bahagia, seperti SPI. Kita datang dari nol. Artinya ketika kalian datang ke sekolah tidak ada perasaan yang negatif. Contoh, anak-anak ketika datang ke sekolah tadi masih ada perasaan grogol, marah, ada tidak? Ketika datang ke sekolah sudah salim sama Bapak Ibu, mungkin aku sama ibu saja atau bapak saja. Sudah pamit? Pamitnya sambil senyum apa sambil merengut? Senyum, alhamdulillah. Sebelumnya belum sampaikan terima kasih atas hari ini. Bapak Ibu guru sudah hadir menyiapkan anak-anak untuk kegiatan upacara. Tadi-pagi juga Bu Guru sudah keliling kelas dan mohon untuk kebersihan kelas tidak perlu diingatkan tiap hari. Jadi sudah ada sertifikat sehingga anak-anak ketika datang ke kelas masing-masing sudah memiliki perasaan untuk ini kelas saya, maka saya yang bertanggung jawab untuk kebersihannya. Selain itu, penyemangat Bapak Ibu guru semua di sini tetap tercurah untuk kelas 6. Ini khusus karena yang akan segera mengikuti ASAJ, Asesmen Akhir Jenjang. Anak-anak kelas 6 ini harus mendapatkan prioritas. Contoh, prioritas belajar. Anak-anak kelas lain tidak boleh mengganggu. Ketika kamu istirahat, ternyata kelas 6 masih kegiatan pembelajaran, mohon untuk tidak mengganggu. Siap? Kemudian kelas 6 sendiri, setelah diingatkan Bu Mega untuk belajar, maka dilaksanakan. Kegiatan belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Belajar di mana saja. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 masih sekitar 4 minggu lagi untuk mengikuti asesmen atau kegiatan ulangan semester 2.
Siap-siap ya. Jadi yang belum kelas materinya belum diusahakan, nanti Bapak Ibu guru akan mendampingi, menemani. Siap untuk ditanya oleh anak-anak semua. Bu, saya belum paham ini. Pak, saya belum mudeng yang ini. Tolong dijelaskan. Jangan diam saja. Ya. Pak Sarif siap menjelaskan materi di kelas 4. Asal kelas 4 tidak hanya diam. Kelas 1 boleh bertanya ya. Kelas 1 boleh bertanya ya. Bertanya silakan. Bu, aku diajari ini. Nah, kelas 2 juga boleh bertanya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jangan hanya diam. Apalagi kita bertanya, mana yang sulit sampaikan. Begitu ya. Berikutnya, anak-anakku yang saya cintai, ketika kalian datang ke sekolah, ini adalah rumah kedua. Ya, rumah kedua. Apapun yang terjadi di kelas, sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Bahkan, Bapak Ibu guru siap menerima curhatan kamu. Apa yang terjadi di rumah pun, apabila kamu tidak mau sungkan bercerita kepada orang tua, boleh bercerita kepada Bapak Ibu guru. Boleh bercerita, silakan. Apa yang menjadi beban pikiran di kamu, silakan dicurahkan, silakan disampaikan. Kemudian mengajar di kelas 5 maupun kelas 6 itu banyak sekali curhatan ya. Karena kalau di rumah katanya sungkan, kalau tidak disampaikan silakan dicatat, kemudian disampaikan kepada ibu. Dan ternyata Bu Guru pernah menemui sebuah cerita yang belum pernah disampaikan ke orang tuanya Bapak Ibu. Jadi justru disampaikan ke guru. Akhirnya saya koordinasi dengan orang tua dan permasalahan itu selesai. Tidak lagi menjadi beban psikis anak-anak. Dan permasalahan itu bahkan tidak terjadi di sekolah, tapi terjadi di rumah. Anak-anak dia, kemudian dia mengikuti pelajaran dengan malas, kurang semangat, datangnya siang, di kelas sering tidur, katanya kalau malam nggak bisa tidur. Akhirnya saya dikasih, saya suruh cerita nggak mau, saya suruh nulis. Nah, menulis segala permasalahan yang dia hadapi, tekanan psikologis dia selama berada di rumah. Itu anak-anak. Hebatnya guru adalah anak-anak itu bisa meluapkan semua isi hatinya yang mungkin risih atau sungkan disampaikan kepada orang tua. Silahkan disampaikan kepada ibu guru. Bapak Ibu guru jangan risih untuk selalu dekat dengan anak-anak. Karena ketika kita dekat dengan anak-anak, maka kita tahu kebutuhan seperti apa yang dia inginkan dari kita, dari Bapak Ibu guru. Fasilitas seperti apa yang harus kita sampaikan dengan anak-anak. Karena setiap anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda. Semua tidak sama. Ada hal yang unik dari setiap anak. Anak ya. Untuk hari ini pelaksanaan upacaranya sudah sangat baik, sudah tertib. Namun ada sedikit yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Nanti anak-anak yang di barisan paling khusus nanti tidak boleh dulu, ya. Nanti didata oleh Pak Sarif. Coba siap dulu Mas. Nanti didata oleh Pak Sarif keperluannya apa atau kekurangan lengkapannya apa. Apabila benar-benar tidak punya, tidak apa-apa. Nanti kita sediakan. Anak-anak ya. Gak apa-apa. Bu, saya nggak punya ini, saya nggak punya topi. Mau beli nggak bisa. Disampaikan saja nanti. Saya nggak punya kaos kaki. Di rumah benar-benar nggak punya. Oke, nanti disampaikan. Kalau
demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada sedikit manfaat di situ, tolong untuk diambil atau dilaksanakan. Namun apabila ada sedikit kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat ini kami sedang melaksanakan upacara dengan robat dan rintangan hidayah-Mu. Kami mohon agar kami selalu mendapat petunjuk sehingga kami selamat, sejahtera di dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pahlawan-pahlawan kami yang telah gugur terdahulu kami. Semoga arwah-arwah beliau diterima di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Kaya dan Perkasa, jadikanlah negara kami menjadi negara yang aman, sentosa, adil dan makmur, serta mendapat limpahan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Mendengar, dengarkanlah doa dan permohonan kami dan kabulkanlah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara dan Bapak Ibu guru menyesuaikan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.